Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Yuaira Nasrina. Saya akan mempresentasikan bab 8, motivasi dari konsep menuju penerapan. Memotivasi dengan mengubah sifat dari lingkungan kerja. Penelitian tentang motivasi difokuskan pada pendekatan yang menghubungkan konsep-konsep motivasional dengan perubahan dalam cara penyusunan kerja ya. Penelitian dalam rancangan pekerjaan atau job design memberikan bukti yang lebih kuat bahwa cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diatur bisa berfungsi untuk meningkatkan atau mengurangi usaha. Model karakteristik pekerjaan ataupun bisa dideskripsikan dalam 5 dimensi pekerjaan utama. 1. Keanekaragaman keterampilan. Tingkat sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerja bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. 2. Identitas tugas. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh bagian yang bisa diidentifikasikan. 3. Arti tugas. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. 4. Otonomi. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasaan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerja dan menentukan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. 5. Umpan balik. Tingkat sampai mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seseorang individu mendapatkan informasi yang telah dan langsung mengenai keefektifan kinerja. Pekerjaan yang mempunyai ekonomi memberikan individu yang memegang pekerja suatu perasaan tanggung jawab pribadi untuk hasil dan bahwa apabila suatu pekerjaan memberikan umpan balik, mereka akan mengetahui seberapa efektif mereka bekerja. Model karakteristik pekerjaan. Bagaimana 3 dimensi pertama, keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, dan arti tugas dikombinasikan untuk menghasilkan pekerjaan yang berarti. Dengan demikian, jika ketiga karakteristik ini berada dalam suatu pekerjaan, model tersebut akan memprediksikan bahwa yang berkepentingan akan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting, bernilai, dan bermanfaat. Beberapa cara untuk menjadikan pekerjaan lebih memotivasi. Rotasi pekerjaan. Apabila karyawan mengalami rutinitas berlebihan dari pekerjaan, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah rotasi pekerjaan, job rotation, disebut dengan pelatihan silang. Kita mendefinisikan praktik ini sebagai pergantian periode seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lain. Ketika satu aktivitas tidak lagi menantang, karyawan tersebut dipindah ke pekerjaan lain, biasanya pada tingkat yang sama, yang mempunyai persyaratan keterampilan yang sama. Kelebihan: mampu mengurangi rasa bosan, meningkatkan motivasi melalui perbuatan variasi untuk aktivitas karyawan, dan membantu memahami dengan lebih baik bagaimana pekerja mereka memberikan kontribusi terhadap organisasi. Kekurangan: biaya pelatihan meningkat dan produktivitas berkurang dengan adanya pemindahan seorang pekerja ke posisi baru ketika efisiensi di pekerjaan yang sebelumnya menghasilkan penghematan organisasional. Perluasan pekerjaan: lebih dari 35 tahun ide memperluaskan pekerjaan secara horizontal atau apa yang kita sebut perluasan pekerjaan mendapatkan popularitas. Semakin banyak jumlah dan keanekaragaman tugas yang dikerjakan oleh seorang individu menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak perbedaan antara rotasi pekerjaan dan perluasan pekerjaan mungkin tidak setara. Namun, dalam rotasi pekerjaan tidak dirancang ulang. Karyawan hanya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.
tetapi sifat pekerjaan tersebut tidak berubah. Namun perluasan pekerjaan benar-benar melibatkan perubahan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan merujuk pada perluasan vertikal pekerjaan. Hal ini meningkatkan pengendalian pekerja terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya mengatur tugas-tugas sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerja menyelesaikan aktivitas, meningkatkan kebebasan dan kemerdekaan karyawan, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga individu akan mampu menilai dan memperbaiki kinerja mereka sendiri. Pengayaan pekerjaan dapat ditelusuri menggunakan teori dan faktor Herbert. Mengikuti teori ini dengan meningkatkan faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pertumbuhan karyawan cenderung lebih puas dengan pekerjaan tersebut dan termotivasi untuk mengerjakannya. Susunan pekerjaan alternatif. Di luar perencanaan ulang sifat kerja dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, pendekatan lain untuk membuat lingkungan kerja menjadi semakin memotivasi adalah perubahan susunan kerja. 1. Jam kerja yang fleksibel. 2. Pembagian pekerjaan. 3. Telekomunikasi atau telecommuting. Jangan melupakan kemampuan dan peluang ya. Keberhasilan dalam suatu pekerjaan dimudahkan atau dihalangi oleh ada atau tidak adanya sumber-sumber yang mendukung. Sebuah cara berpikir tentang kinerja karyawan adalah seperti fungsi atau F dari interaksi kemampuan atau A dan motivasi atau M, yaitu kinerja sama dengan F dalam kurung A kali M. Apabila salah satu dari keduanya tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Ini membantu menjelaskan misalnya atlet atau murid dengan kemampuan sedang tetapi terus berusaha dengan keras mempunyai kinerja yang lebih baik daripada seseorang yang saingannya lebih berbakat tapi pemalas. Jadi, seseorang dengan kecerdasan dan keterampilan seseorang individu harus dipertimbangkan sebagai tambahan motivasi apabila kita harus mampu menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan dengan akurat. Tetapi masih kurang dari fungsi tersebut, yaitu menambahkan peluang atau O untuk bekerja dengan persamaan kinerja adalah sama dengan F dalam kurung A kali M kali O. Meskipun individu mungkin bersedia dan mampu, barangkali ada rintangan-rintangan yang menghalangi kinerja. Keterlibatan karyawan didefinisikan sebagai sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Logika yang mendasari adalah jika terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi serta meningkatkan otonomi dan kendali mereka atas kehidupan kerja, karyawan akan menjadi lebih termotivasi, berkomitmen terhadap organisasi, produktif, dan puas dengan pekerjaan mereka. Contoh program keterlibatan karyawan. 1. Manajemen partisipatif. 2. Partisipasi representatif. 2. Lingkaran kualitas. 3 lingkaran kualitas. Yuk selanjutnya. Ini ringkasan dan implikasi untuk manajer. Dari pedoman dalam memotivasi karyawan dalam sebuah organisasi antara lain dengan mengakui perbedaan individual. Manajer harus peka dengan perbedaan individual di mana setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jangan perlakukan mereka secara sama. Menggunakan tujuan dan umpan balik karyawan seharusnya memiliki tujuan yang khusus dan sulit. Begitu pula dengan umpan balik mengenai seberapa baik mereka mengejar tujuan-tujuan tersebut. Memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dengan berbagai keputusan dan mengetahui dan mempengaruhi mereka yang mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi karyawan tersebut. Karyawan bisa memberikan kontribusi untuk beberapa keputusan yang mempengaruhi mereka. Misalnya, menentukan tujuan kerja,
memilih paket tunjangan sendiri, menyelesaikan masalah produktivitas dan kualitas, dan lain-lain. Hal ini bisa meningkatkan produktivitas karyawan, komitmen untuk tujuan kerja, memotivasi, dan kepuasan kerja mereka. Lanjut, menghubungkan penghargaan dengan kinerja. Penghargaan harus tergantung pada kinerja. Yang penting, karyawannya harus mendapatkan hubungan jelas tanpa memperhatikan seberapa dekat hubungan antara penghargaan dengan kriteria. Bila individu menganggap rendah hubungan ini, hasilnya adalah kinerja yang rendah, penurunan dalam kepuasan kerja, serta perputaran karyawan dan ketidakhadiran. Periksalah sistem untuk keadilan. Penghargaan juga harus dianggap adil oleh karyawan dengan masukan yang mereka ajukan dalam pekerjaan tersebut. Pada tingkat yang simplitis, hal ini seharusnya berarti bahwa pengalaman, keterampilan, kemampuan, usaha, dan masukan-masukan lain harus menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam kinerja, dan oleh karenanya bayaran pekerjaan dan penghargaan-penghargaan yang lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.